Baik. Yang saya hormati, saya kasihi Ketua Suku Bromang, Ketua Suku Sedang dan Lajar, Ketua Suku Bani dan anggota suku semua, serta Ketua Suku Mebung dan suku-suku terkait yang ada di Lawu Bromang yang saya kasihi. Ini teman-teman sudah kenal camat, toh? Sudah kenal camat? Sudah. Oh sudah, baru pertama kali datang ke sini. Oh, camat sudah ulang-ulang kali ke sini. Oh baik, kalau itu tidak perlu dikenalkan lagi. Ya, saya kesempatan pada hari ini menghantar orang-orang Lawu Bromang yang belum pernah kembali ke kampung. Ya, juga orang-orang ATD yang belum pernah ke Lawu Bromang. Ya. Mereka hanya di Lawu Leba, jadi hari ini saya hantar mereka ke sini. Kesempatan yang baik ini, ya, saya memperkenalkan semua yang dari Lawu Leba. Dan saya harap setelah ini Bapak Kepala Desa, pendamping desa tadi, Ketua BUMDes, catat mereka punya nomor. Lalu ke depan mulai membangun komunikasi. Apa yang kita bisa buat untuk Lawu Bromang. Ini kunjungan kerja saya yang pertama setelah saya dilantik menjadi. Ya, saya tidak tahu saya tarik apa yang di Lawu Bromang ini. Saya percaya dan yakin bahwa ini rencana Tuhan, ini rencana leluhur. Ya. Saya kepingin minum airnya, tetapi rupanya belum ini. Berarti mesti ada kunjungan yang berikut lagi. Mantap. Nanti saya datang khusus dengan teman-teman Demokrat, pimpinan OPD tidak usah ikut. Ya, saya perkenalkan dulu wakil rakyat kita yang ada di Dewan. Walaupun mereka ini bukan dapil 4, ya, walaupun di dapil 4 tidak ada yang ikut ya. Yang ngomong tadi itu namanya Pak Anton Leumara. Ya. Pak Anton berdiri lagi supaya mereka kenal dulu. Ya, ini Ketua Komisi 3. Buka masker dulu. Kalau buka kesantingan saya hilang. Ya. Beliau dapilnya di dapil 3. Ome Buya. Yang kedua Pak Fritz Tukan. Nah, ini juga dari Demokrat ini. Ya, Pak Fritz. Masker. Ya. Masih bujang. Maksudnya di sini bujang. Pak Fritz dari Komisi 1. Komisi 1 ya. Nah, beliau dari dapil 2 di LAP Leba Tukan. Kemudian ini ya, saya mulai dari sini ke sana ya. Ya, Pak Asisten 1 sekaligus PLT Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pak Alo Buto. Ya, Pak Alo Buto. Ini namanya Abang Kumis. Abang Kumis ini ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan desa, dengan pemilihan kepala desa, ya itu beliau ahlinya. Ya. Jadi Bapak Kepala Desa, ya Bapak-bapak Kepala Desa yang ada di ATDI, ya, yang para penjabat yang ingin maju menjadi calon kepala desa, ya yang nafsu tinggi menjadi kepala desa, ya, komunikasi dengan Pak Asisten 1. Yang kedua, Kadis
PUPR. Nah, Pak Alex Kedang ya. Ya, Pak Alex Kedang ini saya sengaja bawa ke sini. Ini dalam rangka kita akan punya dana untuk pembangunan jalan, baik dari dana DAK, dana jauh, dan juga dana pinjaman daerah. Saya bilang, Pak Alo, jalan dulu ke lapangan, lihat itu ATDI. Mana titik-titik kritis, mana yang harus diselesaikan sampai kecamatan, ibu kota kecamatan, mana yang harus dilanjutkan lagi. Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Sinama yang ada di sini komunikasi dengan beliau. Jalan kami ini mereka sedang bangun berapa, tetapi ini bermasalah, ini campurannya tidak betul. Telepon. PA. Di sini ada sinyal toh? Ada. Telepon. Telepon ke anggota dewan memberitahu kalau kita kekuatan kualitas pembangunan kita itu ada di pengawasan. Kemudian Pak Kadis Pendidikan, ya Pak Kadis Pasil Samon, ya. Tadi kita sudah kunjungi sekolah, ya. Itu kamu mau supaya sekolahnya jadi mandiri, hubungi Kadis. Terus yang berikut istri saya. Ya ini ketua tim penggerak PKK Kabupaten. Ibu berdiri supaya Ibu Camat, Nyonya Camat, ketua tim penggerak PKK Kecamatan, Ibu Desa, ketua tim penggerak PKK Desa. Kalian harus mesra, ya, saling berkomunikasi. Bagaimana menjadikan sorghum ini menjadi makanan tambahan bagi balita, bagi lansia. Jangan beli yang dari luar lagi, jangan beli susu lagi, tidak ada gunanya. Ya, kecuali sorghum tidak ada, baru beli susu, beli pula. Sepanjang masih ada sorghum, konsumsi sorghum. Dan kuncinya ada di PKK. Yang stunting berapa orang di sini, Pak Kepala Desa? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya, gizi kurang berapa orang? Bidan desa? Bidan desa. Bides. Ya, maju sini kayaknya. Nah, gizi kurang, gizi buruk, gizi sedang. Berapa orang? Ya, kita tepuk tangan dulu. Gizi buruknya tidak ada. Gizi kurangnya hanya 3. 3 bulan lagi saya dapat laporan. Semoga 3 orang naik menjadi 6 orang. 3 orang selesai, tidak ada lagi yang gizi kurang di Lowogrong. Makan sorghum, kasih makan sorghum. Saya jamin 3 bulan ke depan tidak ada yang gizi kurang lagi karena makan sorghum. Apalagi ditambah dengan susu kambing, ditambah lagi dengan ikan. Wah, luar biasa. Jamin? Kita percaya diri. Ya. Kemudian Pak Kadis Koperindak. Ya, Pak Londi Lega. Ini Pak Kadis Koperindak. Teman-teman Bumdes tadi, itu soal kemasan, soal kualitas produknya, itu telepon langsung beliau. Beliau punya dekranasda, mereka punya galeri. Kalian tidak usah susah-susah cari pasarnya. Beritahu ke sana, kabupaten punya tugas. Kasih titik di sana,
setiap minggu pergi tanya, sudah jual berapa? Kami mau ambil uang kami. Tambah lagi produknya di situ. Daripada kamu simpan di Lowo Groma, simpanlah di Lowo Leba. Itu mereka yang menjual. Begitu serialnya sudah jadi, di Lowo Leba booming. Sorghum dari Lowo Groma booming. Mereknya apa ya Pak Kepala Desa? Oh, sorghum Lowo Groma. Sorghum Lowo Kakang. Yang Lowo Kakang. Lowo Kakang. Nah, itu maknanya mendalam sekali. Kemudian dokter kita, Dokter Manto, Kadis Kesehatan, dokter berdiri. Ya. Nah, dokter tadi sudah membawa kelambu, membawa masker, ya, dipakai. Kelambunya dipakai. Kalau suami istri rasa terlalu panas, boleh tidak pakai. Dia mau bawa dengan, dokter tadi mau bagi dengan kelambu kecil, tapi saya tidak mau. Dokter ini anak sekolah hanya sekian orang, bapak bagi kelambu kecil lagi, bagaimana? Nanti anak tidak ada lagi di sini. Lowo Groma tidak berkembang. Jadi kelambu kecil itu dokter bawa pulang saja. Ya, kemudian Kepala Bapelitbangda, Bapak Said Kopong. Ya. Yang terkait dengan perencanaan pembangunan, penelitian. Kamu mau penelitian apa di sini? Mau bangun apa sini? Pintu masuk ada di beliau, Pak Kepala Desa. Pintu masuk ada di dia. Dikomunikasikan. Kalau dokter tadi, dokter mereka di sini tidak ada malaria. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Demam berdarah juga tidak ada. Wah, luar biasa itu. Dokter konsentrasi di tempat lain. Abaikan yang ada di Lowo Groma. Ya, kemudian kan, ya, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, Bapak Yosra ya, ini sekretaris ya. Mama-mama, kalau bapak-bapak menganiaya kamu, pukul kamu, itu lapor di dia. Ya. Benar ini, benar. Ada yang pukul anak, lapor. Nah, lapor di Kadis Pendidikan juga boleh, di Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Atau ada masalah-masalah amoral kepada anak-anak di bawah umur, lapor di sana. Biar hukum yang berbicara. Walaupun di Lowo Groma tidak ada, tapi saya menyampaikan saja. Kadis Pertanian, Pak Sekretaris saya? Sekretaris Pajak Wur. Ini sorghum itu dia punya keahlian, dia punya jurusan itu. Ya. Jadi kalau kalian misalnya minta traktor, bajak, pelan di sini kan tidak perlu dibajak ya? Iya. Minta penyuluhan pertanian, itu ada ketua PPL, Pak Jack Sumarjo. Pak Jack, ini ketua PPL. Ya. PPL di sini siapa ya? PPL di sini. Kunci sukses Ina Ama yang mengelola sorghum, kunci sukses ada di pendamping. Ada di PPL. Karena PPL memegang peran, mereka harus mendampingi secara terus-menerus. Dan dia harus punya contoh. Contoh, jangan sampai, oh ya, nona kah ibu? Oh ibu.
Nona Ibu. Ya. Tugas Ina mendampingi petani kita. Ya. Untuk sorghum, untuk porang, untuk jambu mente, semua hal di sini. Nah, tadi pendamping desa tadi, mana pendamping desa? Nah, dia di bawah sana. Ya, tugas dia nanti mendampingi kemasan sorghum itu. Nanti minta mereka punya nomor Pak Kepala Desa. Ya. Kemudian Kepala Kepegawaian Daerah, ya Pak Patris Ujan. Ya. Ini juga baru pertama kali ke Roma. Dia biasa kembali ke sampai di Kalikasa, bahkan Tubuh Kerajaan saja. Nah, hari ini dia bilang, Bapak saya mau lihat Logo Gromang dulu. Jadi, sudah kita ikut sama-sama. Ada masalah-masalah kepegawaian, komunikasikan dengan Pak Patris. Kemudian Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan. Oh, dia sudah lebih dulu menyiapkan lokasi di sana. Ya, kemudian PT Kades Kominfo. Sinyal. Ini soal sinyal. Pak Nasrul Nebok, kalau ada apa-apa ada di Pak Nasrul. Soal sinyal, tapi di sini mantap kok, aman kok. Baik ya. Di sini sinyalnya baik Pak Nasrul, jadi Pak Nasrul tidak repot-repot lagi ke sini. Ya. Dinas apa lagi? Tidak ada lagi kan? Ya. Ya. Oh ya, Kabak Pem, mana Kabak Pem yang urus pemerintahan? Itu Kabak Pem Arimon. Ya. Ada hal-hal yang dengan pemerintahan, Kabak protokol. Ya, Pak Peter ada, dia yang urusan lapangan itu, komunikasi. Ya. Ya. Sekretaris Bapelit Bangda, orang Watu Waler. Orang Waibejak. Pak Don Lajar. Ini juga jarang ke Logo Gromang. Dia hanya bangga karena SD Impres Waibejak itu ada di Watu Waler. Ini orang asli banyak sekali di Logo Leba dan menduduki jabatan penting. Terus kalau Ina Amat tidak manfaatkan mereka ini. Ya. Jadi saya sudah perkenalkan habis, saya sudah tahu. Ya. Ini kunjungan kerja hari ini ke Logo Gromang untuk kita mau pastikan bahwa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 3 tadi. Ke depan yang kita jual sorghum ini kita jual mereknya, kita jual brandingnya. Dan kita sudah klaim bahwa segala sesuatu yang keluar dari lembaga itu sesuatu yang sehat. Karena itu branding kita adalah Healthy East. Dan sehat itu datang dari timur. Dan dari timur itu dari mana? Dari lembaga. Dan satu-satunya kabupaten di NTT yang punya branding, punya merek itu lembaga. Healthy East. Healthy East itu bahasa Logo Gromang. Mama bisa sebut Healthy East kan? Yang sehat itu datang dari timur. Yang sehat itu datang dari Logo Gromang. Apa yang sehat? Pertama sorghum. Mana yang sudah komunikasi dengan Bank Indonesia? Pemuda tadi. Ya, kau sini dulu, kau sini. Ya. Nama siapa? Jedeka. Ya? Simon. Oh, Simon dari Kirene yang membantu itu. Ya.
Simon. Nah, sebelum saya menemui Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, Simon sudah komunikasi dengan Kepala Bank. Luar biasa. Simon sudah bercerita bagaimana dia berusaha sorghum di sini, mengolahnya, kemudian membuat kemasannya dan menjadi produk yang tadi kita lihat itu, walaupun baru tepung. Yang tadi kita minum di sini itu sudah sereal. Enak sekali tadi. Terima kasih ibu-ibu ya. Saya pikir itu sudah dalam bentuk kemasan. Ya tadi saya memborong di bawah itu. Tapi saya tanya dalam bentuk tepung. Tepung di rumah saya petani sorghum, ya saya punya tepung banyak. Makanya saya tidak beli tepung tadi. Saya tunggu serealnya dalam kemasan, saya akan beli. Kemudian saya jual kembali. Saya jual kembali Petrusnya, kan begitu kan? Simon, begitu. Mana pendamping desa tadi belum muncul juga kan? Dia sebagai kepala Bundes kan? Ketua Bundes kan? Pendamping desa. Ketua Bundesnya siapa? Hebat, tepuk tangan untuk Simon. Luar biasa ya. Nah, yang kau lakukan itulah yang disebut dengan kerjasama jaringan. Orang lain belum tembus di Bank Indonesia, engkau sudah tembus di Bank Indonesia. Waduh, itu luar biasa. Dan Bank Indonesia sudah kerjasama dengan Bank NTT, menjadikan Lewogroman ini sebagai laboratoriumnya sorghum. Tetapi karena Helping East itu bukan saja sorghum, ini amat. Saya tadi dengar cerita kepala desa, ikannya luar biasa di bawah. Dan salah satu Helping East kita adalah ikanisasi. Ikanisasi. Nah, berarti yang datang dari Lewogroman itu tidak saja sorghum, tetapi juga ikan. Ikan selama ini belum tembus oleh baik. Oh, kadang-kadang. Ke depan harus secara kontinu ikan. Ini Simon. Ya. Jambu mente, saya lihat jambu mente di sini terbuang-buang ini. Jambu mente. Bundes, Simon, Bundes harus mengemas ini jambu mente dalam bentuk kemasan. Kalau di Jakarta itu 5 biji sudah 10.000. 5 biji 10.000. Kau bikin dalam kemasan 10 biji, ini titip di Kadis Koper Indah. Mereka punya Dekranasda, titip di ibu-ibu PKK. Mereka yang jual. Kalau di sini produksi, taruh dalam kemasan, kau buang ke sana. Setiap minggu uangnya terbang datang. Nah, ini ama yang masih punya lahan, mau tanam sorghum atau tidak? Ya. Ini sorghum, ini duit. Sorghum, ini duit. Dan saya minta kalian jangan jual yang waktu kalian masih petik dari kebun, belum disosok ya. Pajak, sosok ya? Pertama, sosok. Rontok dulu, rontok. Setelah dirontok, itu rata-rata harganya 6.500 setelah dirontok. Saya sarankan kalian semua jual ke Bundes. Nah, Bundes nanti sosok ya, sosok. Setelah sosok dia giling jadi
Sangrai dulu. Ya, sangrai baru dia giling jadi sereal. Simak. Tugas kau. Dan itu menjadi bisnis. Bapak Kepala Desa, penyertaan modal, biarkan teman-teman di BUMDes bekerja dalam kebebasan, bekerja dalam kemerdekaan. Jangan Kepala Desa sudah menyertakan modal di BUMDes, Kepala Desa yang urus semua. Tidak ada dalam sejarah pemerintah urus badan usaha dan sukses, tidak ada. Dia harus serahkan kepada orang yang ahlinya. Ini saya lihat di beberapa tempat ada BUMDes, tapi nama keluar Kepala Desa semua. Ya, nama keluar Kepala Desa salah. Sebenarnya manajemennya tidak begitu. Itu namanya Kepala Desa terlalu nafsu. Di pemerintahan juga dia urus, di bisnis juga dia urus. Nah, ini teman-teman Kepala Desa, penjabat desa yang ada di Akademi. Kalian urus pemerintahan, urusan bisnis serahkan kepada orangnya. Nah, kalau ini ada 17 desa, 15 desa. Ini 15 desa punya BUMDes. Kalian semua punya sorghum. Kalian menaikkan harga menjadi 18.000, orang akan beli. Ketika sudah jadi kemasan, kalian menaikkan jadi 80.000, tepung, orang akan beli. Sudah jadi sereal 1 kilo 150.000, orang akan beli. Karena makanan yang sehat, makanan yang bergizi itu ada di shop. Orang luar negeri sudah minta. Kita jangan kirim ke luar negeri, kita makan sendiri dulu. Jadikan masyarakat Lembata ini sehat dulu. Jadikan masyarakat Lembata ini dengan gizi yang baik, otaknya cerdas. Setelah berlebihan baru kita jual keluar. Ini amat semuanya. Saya minta peran serta para ketua suku ini. Saya kepingin nilai-nilai adat dan budaya ada pada setiap suku itu dihidupkan. Suku Brahma, suku Kedang, Laja, suku Bani, suku Mepung, dan suku-suku yang terkait. Nilai-nilai kearifan lokal kita mesti dihidupkan. Dan nilai-nilai itu nilai kejujuran. Tadi saya pendamping desa tadi, saya beritahu, kalau mau bisnis ini berhasil harus mulai dengan kejujuran. Harus jujur mengelola bisnis. Kalau kalian tidak jujur, nanti mata rantai bisnis kalian putus. Orang tidak akan datang beli lagi. Nanti Bank tanggal 28 tidak salah, Bank Indonesia, Bank NTT mereka akan datang. Kalau mereka meninjau lokasi, Bapak Kepala Desa, ya, kami mesti bawa mereka ke sini. Tetap kalau mereka mau lihat bupati punya juga boleh. Karena saya juga punya kebun sorghum. Iya. Saya mau cerita bangga-bangga kalau saya punya kebun sorghum. Ternyata dia bilang ada Simon dari Lewogroma yang sudah punya. Wah, bagus. Kami siap untuk bekerja sama menjadikan Lewogroma dengan merek khusus sorghum dari Lembata. Nah, untuk pendidikan tadi komunikasi dengan dinas pendidikan, untuk perikanan nanti komunikasi dengan dinas perikanan. Berbagai bentuk kemasan nanti dengan Kadis Poperinda, ya. Jalan dengan Kadis PUPR, kesehatan dengan Kadis Kesehatan. Pemuda, olahraga, anak-anak yang berbakat dan sebagainya komunikasi dengan Kadis Porabut, ya, dan soal lahan dan sebagainya dengan Kadis Sekretaris Pertanian, teman-teman CPL. Pak Jek nanti rancang, Pak Jek, ini struktur tanah mereka ini
ya. Kira-kira cocoknya itu bagaimana? Jarak tanamnya bagaimana? Ya. Diatur supaya produktivitasnya tinggi. Sementara ini ama yang lain punya lahan untuk tanaman yang lain, silakan konsentrasi di situ. Apalagi yang terlupakan Bapak Desa? Hah? Oh, Jeti nanti dengan dinas perhubungan. Jeti nanti dengan dinas perhubungan. Perubahan ini pasti tidak. Yang mau tahun ini ada untuk beberapa kapal, satu JT dan alat tangkap. Tapi kita konsentrasi dulu di desa-desa yang kemarin bencana, di Ilape Timur, Ome dan Buya. Mungkin satu desa satu juga baiklah, karena banyak kapal yang kemarin hancur, alat tangkapnya hancur akibat badai kemarin. Jadi Lawogroma sabar dulu. Tapi jadi nanti komunikasi dengan dinas perhubungan ya, jadi itu. Untuk kalau bisa mereka rencanakan. Dengan saya ketemu saya juga sampaikan. Jalan ke bawah kalian sendiri toh? Ya, kalian sendiri, nanti jadinya kalau bisa dari Pemda. Tapi dengan catatan ikan dari Lawogroma menembus Lawolepa. Teman-teman ASN yang dari Lawogroma, kalian harus menjadi penyambung informasi. Kalian harus menjadi penyambung informasi. Bagaimana Ibu? Oh, tenun ikat, iya, memang ibu-ibu itu ingat tenun ikat saja, ingat sarung terus menerus ya. Koper indah, tetap dengan koper indah, oke? Tadi di Bumdes sana sudah terjual habis toh? Ya, di Bumdes tadi, teman-teman. Terima kasih teman-teman OPD yang sudah membeli produk-produk tadi, baik tepung maupun sarung. Ya, saya menunggu serealnya kan begitu. Begitu ya? Iya. Tidak ada lagi toh Bapak Desa? Oh, minyak kelapa kan minyak kelapa ini. Apa? Kamu olah jadi minyak kelapa apa? Minyak goreng. Oh, belum berpengalaman. Kami hanya masak untuk konsumsi saja. Untuk buat minyak kelapa murni belum. Ya, nanti perlu dilatih dari Koperindak ada, dari pertanian, perkebunan juga ada. Tapi kita hari ini fokus di sorghum dan ikan. Seperti jambu mente, ya. Kalau kepala BI datang, saya minta ada kemasan jambu mente. Ya, nanti mereka beli bawa pulang dan juga yang sudah digoreng. Untuk mereka nikmati, minum dengan kopi pahit. Tapi kopi di sini kan tidak ada, toh? Minum dengan tuak Lawogroma. Oke, saya kira sementara itu dulu kami masih singgah di Ama semua. Kita ada pinjaman pen, pinjaman untuk pemulihan ekonomi nasional ya. Dan untuk ATDI itu kita rencanakan untuk 23 miliar rupiah. Itu belum termasuk DAP. DAP itu dari Dulir sampai jalur Lawogroma sekitar 26. Tapi belum tahu apakah disetujui atau tidak. Ya. DAP transportasi desa.
Jadi kalau jadi mungkin sebagian besar jalan kita di Atadei mulai dari Lowol Leba sampai Dulir, saya kira bisa teratasi. Tadi saya bisik Pak Kadis PUPR, Pak Kadis, kalau jangan sebagian kan sudah ini, hanya masih semen saja. Pak Kadis bilang, Bapak, kita harus di atasnya harus lapisi dengan aspal. Dan itu kalau bisa, kita bisa sambung lagi. Setelah Kalikasa, kita bisa sambung lagi. Nanti sampai di mana kan kita punya 23. Dan saya minta masyarakat Atadei yang mengawasi. Kamu jangan hanya percayakan kepada teman-teman kontraktor untuk kemudian biarkan mereka yang kerja. Nanti kalau jalannya cepat besar, kita yang anak-anak kita yang menderita. Anak-anak muda di sini saya minta mengawasi. Begitu mereka campurannya salah, begitu mereka itu lapisan-lapisan tidak sesuai dengan spek, minta nomor Kadis spek. Kami sudah berkomitmen kualitas harus menjadi nomor 1. Kualitas nomor 1. Sehingga setelah kita bangun semua ini, nanti di tahun ke-8, tahun ke-9, baru kita mulai perbaiki lagi. Jangan setiap tahun kita hanya bangun di ruas yang satu dan sama terus menerus, tidak pernah maju. Jadi kalau jalannya sudah jadi, kamu mau jual kemiri, mau jual jambu mente, mau jual ikan tangkap sampai di Lowol Leba dia masih hidup karena jalannya bagus. Tidak ada yang mustahil. Tujuan akhir kita adalah kesejahteraan masyarakat. Setelah itu kalian punya rumah yang bagus, lantainya bagus, dindingnya bagus, atapnya bagus, kalian bisa beli mobil. Hari ini yang punya motor, nanti punya mobil. Jangan sampai mati hanya punya motor saja. Ini namanya tahun ini dan tahun berikut ini kita konsentrasi bangun jalan ke Atadei. Dukungan teman-teman DPR luar biasa. Tugas kita mengawasi supaya kualitasnya bagus. Saya kira itu saja. Kami juga sudah lapar. Kamu ada siapkan makanan, kita makan. Dan kami segera berpindah ke tempat yang lain. Itu saja. Mohon maaf kalau kunjungan kami hari ini menyita waktu. Kamu tidak bekerja hanya karena Bupati dan anggota DPRD datang. Jadi kalian rame-rame kumpul di sini, meninggalkan pekerjaan. Dan terima kasih untuk penyambutan dan pertemuan kita yang meriah pada siang hari. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.